Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat selalu buat anak-anak. Kita ketemu lagi di materi kelanjutan dari bab kemarin, yaitu seni patung. Kemarin kita sudah membahas mengenai pengertian, jenis, media, dan teknik seni patung secara teoretik. Nah, untuk pertemuan hari ini kita mencoba untuk membuat atau berkarya seni patung dengan bahan yang sangat sederhana, yang mudah kita jumpai di sekitar kita. Oke, langsung saja kita mencoba untuk membuat patung dari bahan sabun mandi. Nih, ya, kita sediakan sabun mandi, kemudian kita sediakan peralatan yang lain seperti cutter, ya, kemudian sudip. Nah, ini sudip dari kayu atau dari bambu, ya, kemudian pisau kecil, kemudian tusuk gigi, ya, kemudian kayu, potongan kayu kecil. Ini fungsinya nanti untuk pendestal, ya, atau untuk dasar dari patung yang akan kita buat. Berikutnya untuk pewarna, ini pewarna hitam, tinta hitam, ini nanti untuk mewarnai pendestal dari kayu. Oke, langsung saja. Langkah yang pertama, kita menyiapkan bahan sudah. Kemudian kita memilih objek yang akan kita buat. Kita mau bikin patung apa? Setelah ketemu, baru kita, ya, membuat desain atau membentuk secara global dari bahan sesuai dengan patung yang akan kita buat. Nah, besok akan nyoba membuat jenis patung miniatur sederhana, yaitu patung objek fauna sejenis ikan. Pertama, kita ratakan dulu sabun mandi mengikuti bentuk yang akan kita buat. Kita ambil sampai kita menemukan bentuk globalnya apa yang akan kita buat. Oke. Nah, sekiranya bentuk global itu sudah kita temukan, ya, kita buat desain, ya, menggunakan pisau kecil atau ujung sudip, yaitu model yang akan kita buat. Ini saya akan membuat sebuah model, ya, sederhana, yaitu ikan cupang. Ini kemudian langsung saja kita bentuk. Kita ambil bagian per bagian agar bentuk global bisa kita dapatkan. Rekaman dong.
Oke, kita sudah menemukan bentuk global dari figur ikan cupang. Nah, setelah bentuk global ini kita temukan, baru kita melakukan proses pendetailan pada bentuk global ini hingga menemukan bentuk yang sebenarnya atau mendekati kemiripan dari objek yang kita jadikan sebagai patung. Nah, tekniknya seperti ini, kita perhalus hingga menemukan kemiripan dari bentuk yang kita jadikan target untuk kita bikin patung. Oke, di bagian sirip, kemudian bagian ekor ada di sini. Nah, dalam membuat miniatur patung tetap kita memperhatikan unsur keindahan dan keseimbangan, sehingga nanti hasilnya akan lebih menarik. Nah, proses pendetailan untuk mendekati bentuk yang sebenarnya, pelan-pelan ini kita bentuk bagian kepalanya hingga kita minimal menemukan kemiripan bentuk dari objek yang kita jadikan patung. Ini proses ya membentuk global. Karena terbuat dari bahan sabun maka lunak, dan kita perlu hati-hati agar tidak terjadi patahan. Bahkan kita juga bisa menggunakan kuku kita untuk memperhalus dan membuat detail sebuah figur patung yang akan kita buat. Oke, sekarang kita membuat ini bagian mulut, kemudian kita mencoba membuat atau mengukir bagian mata ikan. Ini bagian per bagian kita coba, kemudian bagian mulut, kemudian bagian insang. Kita cukup menggunakan ujung pisau kecil ya, atau cutter untuk mendetailkan hingga bentuk yang kita inginkan bisa kita capai. Ini kemudian ikannya terlalu kelihatan agak gemuk. Nah, maka kita coba untuk lebih detail lagi, kita perhalus bagian ekor. Oke, bentuk sudah mendekati. Kemudian kita coba proses pendetailan, yaitu ada pada sirip, sisik dari ikan. Cukup kita gunakan ujung pisau kecil atau cutter ya, atau bahkan tusuk gigi yang tadi kita sediakan, itu bisa. Ini berupa lengkung-lengkung pada bagian-bagian tertentu mendekati sisik ikan. Nah, kalau kita amati dari dekat, sisik ikan itu bentuknya seperti ini, terus sampai satu bagian atau satu sisi mendekati objek yang sebenarnya. Setelah bagian sebelah kita bisa capai, kemudian sekarang bagian sirip atas kita tetap menggunakan ujung pisau kecil atau cutter atau tusuk gigi. Yang jelas ujungnya tetap runcing. Ini proses pendetailan. Sedangkan ini pada sirip bawah. Oke, ini saya perjelas biar kalian di rumah nanti bisa mengikuti. Dan perlu kalian perhatikan, karena bahan sabun itu lunak, harus menggunakan perasaan hati-hati, jangan sampai rapuh atau patah. Nanti kalau rapuh atau patah, kita sendiri yang akan rugi, karena harus membuat lagi dan mengulang lagi dari proses awal. Oke, buka garis-garis ini untuk sirip. Kemudian pada bagian ekor, nah
ikan cupang itu keindahannya pada sirip dan ekornya yang ya tampak seperti kipas. Ini sengaja bentuknya Pak Yusuf lebih ke ekspresifnya, yang jelas kesan ikan cupang itu kelihatan. Oke, ini kenapa memilih objek ikan? Karena untuk tutorial objek ikan itu lebih cepat, sehingga nanti tidak terlalu memakan kuota pada saat kalian mengikuti, sehingga untuk videonya tidak terlalu panjang. Jadi pilihlah objek flora atau fauna, atau untuk figuratif jangan dulu karena waktunya terlalu lama. Pak Yusuf sengaja membuat atau memilih objek ikan cupang karena saat ini mungkin adik-adik kalian itu tertarik pada geliat ikan cupang, gerakannya yang indah, nyalinya juga hebat, menarik. Oke, nah ini satu sisi dari pendetailan ikan cupang sudah bisa kita buat. Kalau sudah, kita ke bagian yang baliknya. Oke, sama seperti tadi, kita mulai bisa dari sirip ya, berupa garis-garis menggunakan ujung ya, ujung pisau kecil atau cutter atau sudip atau bahkan tusuk gigi bisa kita gunakan sebagai alat untuk membuat patung atau miniatur patung dari bahan sabun. Kenapa miniatur? Karena kita cenderung membuat patung dalam ukuran kecil. Kita tidak bisa membuat besar karena satu faktor biaya, yang kedua faktor waktu dan tenaga. Nah, untuk bahan sabun ini cocok buat dasar kita belajar patung. Nanti kalau miniatur ini sudah jadi, kalian ingin membuat dengan ukuran yang lebih besar dan bahan yang lain bisa. Yang jelas untuk miniatur patung ini sebagai dasar kalian menuju ke patung yang sebenarnya. Oke, kita perdetail bagian sisik, kemudian bagian sirip. Untuk bentuk, disinilah kita menuangkan sebuah ekspresi ya. Jadi sesuai dengan selera kita, jadi ekspresi kita mau bikin gaya ikan bagaimana ya, sesuai dengan keinginan kita. Yang jelas karena ini patung figuratif, maka hasilnya tidak boleh lepas jauh dari bentuk yang sebenarnya. Untuk itu pengamatan yang sangat detail dan teliti pada objek yang akan kita jadikan patung sangat penting, sehingga kita bisa tahu karakter objek tersebut. Karena kita sudah tahu karakter dan bentuknya, warnanya ya, geraknya, maka kita dengan mudah akan merealisasikan apa yang sudah kita amati itu ke bidang atau bahan yang kita pilih, sehingga hasilnya lebih cepat. Oke, ini pendetailan pada bagian ekor ya, pada sirip. Nah, seperti ini nih ya. Jadi ini hasil sederhana. Oh, ini kok tebal. Nah, oke, kita bentuk lagi, kita kurangi biar kelihatan tipis seperti ini. Oke, ini kelihatan sudah mirip dengan bentuk yang kita inginkan, walaupun kecil ya, minimal kesan dari karakter objek yang kita jadikan patung itu kena. Oke, seperti ini ya. Ini prosesnya, ini mulutnya. Oke, kita usahakan detail. Kalau pendetailan kita harus hati-hati ya. Kemudian kita bisa menggunakan ujung kuku kita untuk lebih memperhalus patung yang kita buat dari bahan sabun. Oke, baik. Oke, nah sudah.
saya kira sudah ya. Kalau ini masih terlalu tebal, maka kita jadikan bentuk agar ini seperti sirip yang dikibas karena terkena arus air, sehingga tampak seperti bergerak. Baik, saya kira ini hasilnya, proses pentiltilan sederhana. Oke, nah kemudian setelah jadi seperti ini ya, maka kita meletakkan miniatur patung ini di pedestal yang kita sediakan seperti ini. Ini miniatur patung yang fungsinya hanya untuk sebagai dekorasi ya, hiasan yang ada di atas meja belajar kita, sehingga dengan adanya miniatur ini dalam belajar kalian bisa termotivasi atau kalian gunakan sebagai rehat sejenak, refreshing ya. Nah, kalau sudah patung sudah selesai, kita siapkan pedestalnya. Ini pedestal ini dasar yang bisa juga terbuat dari sabun, ini juga bisa, tetapi Pak Yusuf lebih mencari ke bahan yang kita temukan ya, yaitu dari patahan kayu atau sisa kayu yang tidak terpakai. Kalau sudah pedestal kita warna, biasanya pedestal patung itu cenderung warnanya gelap atau hitam. Kita warna pakai tinta bak. Oke, seperti ini prosesnya. Ini kemudian ini juga. Nah, untuk patung tidak boleh kita warna karena patung cenderung karya seni rupa murni yang cenderung menunjukkan karakter dari bahan apa yang kita buat patung. Jadi tidak boleh diwarna. Memang kadang ada penampilan patung yang diwarna, tetapi patung yang murni itu cenderung tidak berwarna. Warnanya mengikuti dari warna tekstur alam yang ada pada bahan yang digunakan untuk patung. Kalau patung itu terbuat batu, ya warnanya batu. Patung dari kayu, ya warnanya kayu. Patung lilin, ya warnanya lilin. Patung semen juga begitu. Nah, berhubung ini patungnya miniatur kita buat dari bahan sabun, maka ya biarkan warna patungnya mengikuti. Oke, setelah miniatur jadi seperti ini ya, kemudian kita letakkan di pedestal yang sudah kita buat seperti ini. Oke, selesailah ya patung atau miniatur patung dari bahan sabun yang kita buat. Saya kira itu ya. Lebih jelasnya lagi nanti ya kita lanjutkan di saat ada pertemuan. Seperti ini hasilnya. Nah, ini oke, kalian bisa melihat hasil dari tutorial pembuatan patung atau miniatur patung. Nah, anak-anak, inilah proses akhir dari pembuatan miniatur patung fauna atau patung ikan dari bahan sabun. Ini saya kira sampai di sini dulu pertemuan kita. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan silakan anak-anak mencoba di rumah membuat ya miniatur patung baik flora maupun fauna secara individu. Kemudian hasilnya anak-anak kirim melalui via WA dan dikumpulkan di saat ada piket kebersihan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah. Ikuti protokol kesehatan. Senantiasa cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan, sehingga kita bisa menghindari penyebaran virus COVID-19. Selamat mencoba.